KKN berujung pilu ditulis oleh @miss_n9. Pengalaman luar biasa yang tak pernah kulupakan seumur hidup. Saya akan menceritakan pengalaman mistis saya sewaktu KKN di salah satu daerah di Jawa Barat. Jujur saja, sebenarnya mempunyai ketakutan-ketakutan tersendiri apabila menceritakan kembali kejadian ini. Tapi bismillah, semoga tidak ada yang mengganggu saya. Enggak, bangun, buka pintu enggak. Sahabatku Angel namanya, mengetuk pintu kamar kosku. Aku yang saat itu sedang tidur langsung terbangun dan dengan langkah gontai melangkah menuju pintu. Kenapa sih pagi-pagi berisik begini? Ya Tuhan, lo lupa kita kan mau KKN, udah jam segini tahu. Sana mandi, cepetan, nanti ketinggalan bis lo, ucapnya sambil menarik tanganku dan mendorongku ke kamar mandi. Males tahu. Masa gak ada satupun orang yang gue kenal di kelompok 10? Sebel aku, gerutuku sambil mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Udah dah, cepetan mandi, jangan lama-lama, gue tinggal tahu kau. Iya bawel, balasku dari kamar mandi. Tidak beberapa lama aku selesai mandi dan segera bersiap-siap. Selagi aku bersiap dari Angel membantuku membereskan dan memasukkan pakaianku ke dalam koper. Seharusnya lu beresin barang-barangnya tadi malam. Ini mah dadak banget. Kita udah jam 8. Gimana nih? Semalam gue lupa, pulang dari rumah ortu capek banget dan langsung tidur. BTW, Carla, Tia di mana? Tanyaku heran. Karena biasanya dua orang itu selalu ada. Carla sama Tia udah di kampus. Kenapa kita nggak satu kelompok sih? Gak asik banget, mana gue kelompok sama anak-anak jurusan yang ceweknya kaku-kaku banget, cowoknya juga cupu-cupu, males. Lu ya, udahlah, udah mau tunangan juga masih aja gatel. Selama janur kuning belum melengkung, gue masih bebas, jawabku sekenanya. Ya, suka-suka lu lah. Nah, udah nih beres, yuk kita berangkat. Oke. Kemudian kita berangkat ke kampus. Sampai di kampus aku memisahkan diri dan mencari kelompokku, kelompok 10. Setelah anggota kelompok masing-masing sudah lengkap, kami dituntun menuju bis tujuan desa yang sudah ditentukan pihak kampus. Satu bis berdiri 6 kelompok dan dengan tujuan desa yang sama. Kelompokku terdiri dari 11 orang, 6 perempuan, 5 laki-laki, di mana semuanya berbeda jurusan. Di mana dalam bis aku duduk dengan mahasiswi bernama Ernie, bukan nama sebenarnya ya. Jadi jurusan biologi. Ernie memakai baju serba ungu, tas ungu, baju ungu, kerudung ungu, pecinta ungu kayak ya. Tanyaku pada Ernie. Iya aku suka ungu. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Tanyanya balik. Oh, namaku. Belum selesai aku jawab, tiba-tiba anak laki-laki yang duduk di belakang kursiku memotong. Nama panggilannya enggak kan? Dari jurusan akuntansi. Salam kenal, aku Doni dari jurusan manajemen, ujarnya seraya menjabat tanganku. Oke, Doni, salam kenal juga ya. Ganteng juga nih bocah, lumayan ya, gak sia-sia ikut KKN. Setengah jam kemudian berangkatlah kami menuju Kabupaten Ciamis, Kecamatan A, Desa X. Perkiraan kami akan sampai jam 3 sore. Sepanjang perjalanan aku berusaha untuk tidur, sedangkan Ernie sibuk menelpon pacarnya. Setelah menempuh perjalanan selama 6 jam, kami pun sampai Kabupaten Ciamis dan beristirahat di dekat kantor bupati. Menempuh perjalanan jauh dan panjang memang membuat tubuh kami lelah dan kami diperbolehkan beristirahat setengah jam karena perjalanan kita masih jauh. Aku pun buru-buru keluar bis untuk memenuhi sahabat-sahabatku yang berada di bis lain. Ketika aku melihat Tia dan Angel, aku memanggil mereka. Jel, Tia, tungguin gue woi, teriakku. Mereka menoleh lalu menghampiriku. Muka lu kenapa? Pucat banget kelihatannya. Lo sakit?
Ah enggak, mungkin karena make up gue luntur kali, jadi kayak orang sakit. Ngomong-ngomong, lihat di sana ada cowok-cowok cakep. Ada yang liatin lu terus tuh. Angel nunjukin ke arah Doni. Cowok mana? Itu loh cowok yang pakai baju hitam yang duduk di sama Ivan ya. Oh itu namanya Doni. Gue juga baru tahu pas waktu di bis berangkat tadi. Dia ngajak kenalan sama gue. Dia angkatan kita juga. Oh dia kan anak manajemen. Dia pernah ngambil mata kuliah private kok. Idola cewek-cewek tuh. Masa lu nggak tahu sih? Ya elah Ti, lu kan tahu sih nggak pernah masuk. Aku mencubit lengan Angel. Sialan lu, pakai diperjelas lagi. Angel meringis kesakitan. Aduh, sakit tau. Kemudian aku balas dengan jambak. Udah, ayo kita cari Carla yuk. Ketika kami melewati Doni dan teman-temannya, dia tersenyum. Aku salah tingkah. Doni ganteng banget sih, ucapku dalam hati. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju desa Ek. Tapi sebelumnya kami kumpul terlebih dahulu di kantor kecamatan L. Karena jalan di desa Ek tidak bisa dilalui bis. Kami menggunakan mobil backup yang telah disediakan pihak kecamatan dan pihak kampus. Satu persatu dari kelompok kami diberangkatkan. 15-20 menit kemudian kita tiba di desa X. Semua warga menyambut kedatangan kami setelah melakukan persiapan dan acara penyambutan. Masing-masing kelompok dituntun oleh pegawai desa menuju rumah yang akan kami tinggali selama 1 bulan depan. Rumah yang ditempati kelompokku dimiliki oleh seorang nenek yang tinggal seorang diri bersama Mak Iroh. Rumah Mak Iroh letaknya di paling ujung di samping rumah. Ada kolam ikan yang cukup besar dan keliling oleh pohon bambu sehingga membuat suasana terkesan berbeda dan mistis. Anggota laki-laki dari kelompokku ditempatkan di rumah salah satu pegawai desa yang letaknya tepat di belakang rumah Mak Iroh. Hari pertama dan kedua tinggal bersama teman-teman wanita dari kelompokku, aku merasa canggung. Gak bisa dipungkiri, aku memang paling susah beradaptasi. Ernie lah yang sering mengajakku berbicara. Selain Ernie, ada satu lagi orang yang dekat denganku. Dia adalah Ranti. Ranti orangnya ceria dan selalu ramah terhadap semua orang, sehingga semua orang menyukai kepribadiannya. Dia juga selalu mengajakku lari tiap pagi, katanya biar sehat. Padahal aku tahu alasannya. Dia ingin ajak aku lari pagi karena dia ingin berkenalan dengan pemuda yang ada di desa Ek. Beberapa hari kemudian, Ranti bertingkah aneh. Dia lebih suka menyendiri dibandingkan kumpul bersama yang lainnya. Awalnya kami tidak terlalu memperhatikan, tetapi lama-kelamaan kebiasaannya membuat bulu kuduk kami merinding. Setiap malam Jumat dia kerap bertingkah aneh. Seperti selepas maghrib dia mandi dalam keadaan rambutnya berkeramas dan selalu menuju kamar dan menyendiri. Suatu malam aku berinisiatif menghampiri kamar itu untuk memastikan keadaan Ranti. Aku buka pintu pelan-pelan, melihat Ranti sedang duduk sambil membelai rambutnya tanpa suara dan pandangannya terlihat kosong. Aku pun menghampirinya. Ranti, ternyata kamu di sini. Kita keluar yuk, anak-anak mau bakar ikan. Masa kamu gak ikut? Dia tidak merespon. Aku mencoba berbicara sekali lagi dan aku memegang tangannya Ranti. Dia bereaksi menoleh ke arahku dengan mata melotot. Aku terkejut, segera melepaskan tangannya Ranti dan aku langsung sadar dia bukan Ranti. Ada sosok yang menguasai tubuhnya. Aku takut dia ingin mencelakai Ranti. Ini bukan Ranti, tolong kembalikan dia, perintahku pada sosok yang berada di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan kemudian berkata, pergi, jangan ganggu aku, kalau tidak aku akan menyakiti wanita ini. Dia terus melototiku, membuatku bergidik takut. Aku pun langsung keluar dari kamar, memberitahu teman-teman kalau Ranti dirasuki. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi setelah mereka masuk kamar, mereka mendapati Ranti sedang tersenyum lalu tertawa cekikikan. Sesekali tangannya berlenggak-lenggok. Aku menghubungi Doni dan teman laki-laki kelompok kami untuk memberikan kabar tentang Ranti. Doni dan temannya datang coba tenangkan Ranti, tapi malah makin menjadi.
Ranti teriak, matanya terbelah, dan nafasnya seperti berat. Dia terus-terusan berenggal-enggok. Seisi rumah panik. Apa yang terjadi pada malam itu? Karena Ranti sudah tidak bisa dikendalikan. Akhirnya kami berinisiatif untuk menuju ke rumah kepala desa meminta pertolongan. Pihak desa membawa ustadz setempat untuk membantu menyembuhkan Ranti. Ketika Pak Kiai datang, raut muka Ranti tidak suka. Dia terus-terusan berteriak. Pak Kiai memegang punggung Ranti kemudian bertanya, "Kamu siapa? Untuk apa kamu tahu? Mau tahu namaku? Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh manusia ini?" "Aku bebas. Aku menyukai perempuan ini. Aku gak akan keluar selamanya." "Kamu mau binasa? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Sungguh kamu memang jin durhaka. Akan tetapi dengan pertolongan Allah, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Rupanya kamu lebih memilih menanggung akibat dari apa yang kamu lakukan. Aku akan memulai lebih dahulu sebelum kamu bertindak." Akhirnya karena dia bersikeras tidak mau keluar, Pak Kiai membacakan ayat-ayat ruqyah. Sekitar 15 menit kemudian Ranti akhirnya sadar. Lalu kami membawanya masuk ke kamar untuk beristirahat. Pak Lurah dan Pak Kiai mengajak kami berbicara. Aku bertanya terlebih dahulu, "Jadi sosok apa itu tadi, Pak?" "Itu jin kafir yang menyerupai Ranti, tapi sekarang sudah binasa." "Tapi Pak Kiai, yang saya lihat tadi bukan sosok jin laki-laki yang merasuki Ranti, karena Ranti menari-nari. Iya kan, Yang lainnya juga lihat kan?" "Iya Pak Kiai, tadi kami semua lihat yang merasuki Ranti. Sekarang beda, sosok lain selain jin." "Begini saja, kita lihat perkembangannya besok. Kalau Ranti kembali kerasukan, nanti saya akan memanggil teman saya yang di Tasik ya." Ya sudah, kalian semua tidur. Jangan ada yang bergadang ya." "Baik Pak Lurah," jawab kami serentak. Beruntung malam itu tidak terjadi hal apa-apa. Besok harinya kami membantu para warga untuk mengikuti kerja bakti, membersihkan balai desa. Dan balai desa ini cukup terawat. Hanya saja cat dindingnya yang sebagian kotor dan berjamur yang menandakan usianya sudah cukup tua. Jam 4 sore setelah kami menyelesaikan kegiatan kerja bakti, para pemuda desa Ek menantang kelompok laki-laki untuk bertanding bola. Kawan-kawan laki menyanggupinya. Mereka antusias sekali, termasuk Doni yang ikut bertanding. Aku, Erni, dan teman-teman yang lain menonton dari samping. Sejenak aku melupakan kejadian semalam, tapi tiba-tiba aku melihat sosok hitam yang jelas tampak di bawah dan berada di dekat Doni dan kawan-kawan. Kalian lihat itu nggak? Di bawah ada sosok hitam di antara kerumunan anak-anak. Tanyaku pada Erni. Apa sih? Enggak, mana ada sosok hitam. Kamu lagi capek kali. Siapa yang capek? Gue emang beneran tuh, lihat tuh. Mungkin bagi mereka aku berhalusinasi, tapi bagiku itu nyata dan jelas sekali. Saat pertandingan babak pertama berakhir, sosok hitam itu masih ada. Di saat itu aku memutuskan untuk pulang sendiri ke rumah. Sesampainya di rumah, aku memeriksa keadaan Ranti. Dia masih tidur. Syukurlah tidak terjadi apa-apa selama kami tinggal. Aku mencari keberadaan Mak Iroh, tetapi tidak ada. Semalam aku dan Erni meminta Mak Iroh menemani Ranti, sementara kami berada di balai desa. Mungkin Mak Iroh sedang di rumah anaknya, pikirku begitu. Kemudian aku segera mandi, membersihkan diri, lalu bersantai di ruang TV. Tidak terasa sudah pukul 9 malam, tetapi yang lain juga belum datang. Aku hampir lupa jendela dan gorden belum ditutup. Tanpa rasa takut, aku melangkah menuju jendela. Ketika aku akan menutup jendela, samar-samar aku melihat ada bayangan hitam melintas. Sontak aku kaget dan buru-buru menutup jendela. Tetapi sialnya, gorden belum ditutup. Aku pun kembali untuk menutup gorden. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sesosok makhluk berdiri di luar jendela. Jaraknya kurang lebih 3 meter. Sosok itu menatap ke arahku. Seperti terhipnotis, aku malah berdiri mematung,
Makhluk itu sengaja membiarkan dirinya terlihat olehku. Wajahnya sungguh mengerikan. Aku tidak bisa mendeskripsikan wujudnya karena terlalu menyeramkan. 3 menit kemudian aku sadar dan mengucapkan astagfirullahaladzim. Segera aku tutup gordennya dan lalu aku kembali duduk di sofa. Jantungku berdegup cepat. Aku telepon Ernie, Doni, tetapi telepon mereka semua tidak aktif. Aku panik. Tidak pernah aku merasakan ketakutan yang luar biasa seperti ini. Aku terus menghubungi teman-temanku. Dan sialnya, aku tahu hanya nomor HP Doni dan Ernie. Ketakutanku semakin memuncak. Dan ketika aku merasakan kehadirannya berada di dekatku, benar saja makhluk itu sudah berada di depanku jarak 2 meter. Pelan-pelan makhluk itu bergerak maju mendekatiku. Aku membaca doa yang aku tahu, tapi sosok itu semakin mendekat. Spontan aku berteriak minta tolong, lalu tiba-tiba ada sebuah tangan memegang bahuku dan aku kaget yang luar biasa, yang rasanya ingin pingsan. Aku menutup mata memohon agar makhluk itu berhenti menggodaku. Tolong jangan menggodaku, ucapku sambil teriak. Enggak, ini Doni. Kamu kenapa? Apa yang telah terjadi? Tanyanya dengan cemas. Aku membuka mata dan Doni yang ada di hadapanku. Doni, tadi ada sosok perempuan mengerikan. Kemudian aku tidak sadar memeluknya sambil menangis. Sudah, sekarang kamu aman. Aku temani kamu di sini sementara menunggu Ernie dan yang lain datang ya. Aku mengangguk setuju. Doni terlihat khawatir dan berusaha menenangkanku. Dia tidak bertanya lebih jauh karena aku terlihat shock. Aku kelelahan dan akhirnya aku tertidur di sofa. Setelah setengah jam kemudian, Ernie dan yang lain kembali. Melihat aku tertidur di sofa, Ernie bertanya, apa yang terjadi? Doni berkata, besok saja kita tanyakan ya. Sekarang dia kelelahan dan harus istirahat. Keesok harinya, aku menceritakan kejadian yang menimpaku semalam. Mereka terkejut seakan tidak percaya. Ernie bertanya, kamu yakin Ranti ada di kamar semalam dari sore sampai jam 8 malam? Yakinlah, orang gua lihat sendiri di kamar. Emang kenapa sih? Kemudian Ranti menjelaskan, enggak, aku dari jam 2 siang dibawa Mak Iroh ke rumah Pak Lurah dan baru pulang jam 10 malam. Jangan bohong deh Ran, gue lihat sendiri kamu tidur di kamar. Apa untungnya aku bohong? Kalau tidak percaya silakan saja tanya sama Pak Lurah. Mendengar penjelasan Ranti membuat aku terkejut. Jika Ranti di siang hari ada di rumah Pak Lurah, lalu siapa yang aku lihat di kamar ya? Entahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Aku hanya ingin cepat-cepat selesai KKN ini dan segera pulang. 2 hari berlalu semenjak kejadian itu, kami tidak diganggu lagi dan Ranti sudah tidak mengalami kesurupan lagi. Aku bersyukur karena kami akan kembali fokus melanjutkan KKN yang selama ini tertunda. Salah satunya mencatat data pemuda dan pemudi yang ada di desa X. Satu persatu warga kami datangi untuk meminta data-data yang kami butuhkan dan tidak terlalu sulit untuk memintanya.